Oke Fox, balik lagi di konten CFVC dan hari ini kita spesial karena ada di kantor salah satu exchange terbesar di Indonesia yaitu Toko Kripto. Kita bakal visit room tour, office tour bareng salah satu C-level di Toko Kripto. Siapa dia? Let's go. Selamat pagi, Mas Iqbal. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Jadi hari ini kita lagi bareng Mas Iqbal selaku CMO. Halo. Dari Toko Kripto. Nah, by the way, mungkin sebelum kita masuk nih, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Mas Iqbal nih, katanya mungkin aku udah kayak sebagai CMO, tapi mungkin boleh jelasin sedikit nggak? Mas Iqbal nih perannya ngapain di CoinFox? Di Toko Kripto. Di Toko Kripto. Belum diajak. Belum. Di Toko Kripto nih Mas Iqbal. Oke, halo teman-teman CoinFox. Saya Iqbal dari Toko Kripto, Chief Marketing Officer-nya Toko Kripto. Di sini saya handling semua all business related di Toko Kripto, termasuk BD, sales, marketing, dan lain-lainnya lah terkait dengan bisnis. Oke, mungkin berhubung di sini berisik, kita masuk dalam aja ke sambil lihat kantor ya. Jadi ini sebutannya T-Hub Mas ya? Iya, sebutannya Toko Kripto Hub. Toko Kripto. Dan kalau boleh tahu, kenapa sih disebutnya T-Hub dan kenapa milih kantor yang estetik kayak gitu? Estetik kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini kantornya udah ada sejak lama sih sebenarnya. Jadi sebelum saya join pun udah ada kantornya. Dari nama sendiri T-Hub ya, kita bukan office karena di sini adalah hub. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk community hub. Gitu. Jadi tujuannya supaya teman-teman dari komunitas kripto bisa join kita di sini sama-sama building bareng untuk Indonesia lah sebenarnya. Cuma memang saat ini mungkin masih belum banyak yang tahu ya, karena sempat stop juga pada masa pandemi kemarin, belum kita reactivate lagi. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang punya komunitas atau dan lain-lain mau misalnya join ke sini, mau bikin event atau bikin collaboration di sini, kita open banget sih sebenarnya. Benar. Dan kalian kalau ngeliat sini deketan dikit. Tuh, di sini kita ada office dan ada bar bro. Jadi kalau mau bikin party bisa nggak sih? Party ya bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan lah guys. Jadi kalau bikin acara-acara juga bisa. Karena kemana ada juga di sini yang bikin ya. Betul. Kita juga sempat ada ya so-called party lah ya. Tapi sebenarnya itu awalnya acara komunitas dulu. Dimana komunitasnya itu memang komunitas yang untuk kompetensi pribadi lah. Jadi untuk kembangin. Jadi nggak harus kripto juga. Nah setelahnya mereka sedikit bikin ada event after partinya lah gitu. Nah, ngomongin tentang Toko Kripto nih Mas. Sekarang kan emang zamannya hybrid lah ya, work gitu kan, nggak yang apalagi anak kripto nih gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu di sini Toko Kripto tuh sistemnya ada jadwal ngantornya kah atau fleksibel banget atau gimana kira-kira Mas ya? Ya. Kita menerapkan sebenarnya prinsip yang diajarin sama Satoshi Nakamoto sih. Prinsip utamanya adalah decentralized. Desentralisasi. Kerja pun desentralisasi. Betul. Jadi kita kerjanya pun decentralized. Dengan kata lain ya memang kita bisa bukan work from home ataupun work from office, tapi work from anywhere. Jadi teman-teman di Toko Kripto kalau misalnya mereka mau kerja di rumah diperbolehkan, kalau mereka mau kantornya ada. Gitu. Dan kantor kita nggak cuma di sini aja. Kita ada satu kantor lagi di Kota Kasablanka, di Prudential Center itu di sana ada kantor juga Toko Kripto. Nah, biasanya kalau teman-teman yang dekat dengan stasiun atau lain-lain itu lebih senang ke sana. Gitu. Kalau di sini bagi yang suka ini ya kerindangan dan juga lebih chill gitu kerjanya, mereka pada suka di sini. Tapi banyak juga sebenarnya teman-teman kita yang dari luar daerah, kayak misalnya dari Jawa Timur, kemudian ada juga dari Kalimantan, Sumatera, itu mereka bisa benar-benar bekerja dari tempatnya lah gitu, atau dari rumah ataupun dimanapun mereka berada gitu. Yang jelas sih yang pasti di kita asal wajibnya tetap bisa ini aja ya, kerjaannya selesai aja sih di kita ya. Jadi bukan WFO tapi decentralized work ya. Itu boleh juga tuh. Decentralized work. Benar. Nah, beda karena ini tuh ada jatuhnya 1, 2, 3 lantai ya Mas ya? 3 lantai sama 1 basement ya. Oke, kita coba ke rooftop dulu ya kali ya. Yang paling catchy nih gitu kan. Kita dari paling atas ke bawah gitu kan. Boleh. Kita coba ke atas ya. Ini kita pakai lift aja nih. Sini ada lift guys, jadi nggak pakai tangga guys. Tenang guys. Inilah rooftopnya T-Hub ya. Nah, oke kita sini dulu, ini kayak seru nih. Karena di sini ada gawang bola. Bukan gawang bola ya. Bukan ya.
Bisa sih digunakan. Bisa ya? Banyak fungsi lah sebenarnya. Nah kalau boleh tahu, ini rooftop tadi sempat di spill juga, tapi biasanya rooftop ini dipakai apa sih sama anak-anak atau kripto mungkin atau apa? Ya, ini biasanya kita gunakan kalau untuk event sih. Jadi memang sengaja dibikin terbuka, terus memang untuk aktivitas outdoor juga. Jadi apabila ada keinginan teman-teman dari komunitas misalnya mau bikin event di sini, apapun itu kita bisa bantu support sih. Jadi untuk pakai tempatnya boleh aja, paling untuk prosesnya apa IO dan lain-lainnya tuh sayangnya kita nggak sediain gitu. Jadi tetap harus dipersiapkan. Tapi kalau tempatnya sih bisa dikolaborasikan lah. Bisa gitu. ya? Karena lega lah ini kan sampai sini. Lega banget. Bahkan kemarin sampai ada bercanda apa gue bikin wedding aja di sini katanya. Ya boleh juga. Bener sih. Wedding ya kan? Mahramnya TKO. Ya benar. Maharnya TKO. Mahar TKO. Mungkin boleh sambil lihat. Di sini ada. Di sini udah estetik banget nih, ada lampu-lampu, ada taman bunga. Jadi udah kadang kalau misalnya Jumat malam ya bagi kalau toko ranger yang ini ya, yang suka nongkrong gitu kadang mereka juga nongkrong di sini. Oh. Jadi tinggal beli kopinya dari luar atau beli snacknya dari luar, mereka nongkrongnya di sini gitu. Karena kursinya kan kita adjustable lah, bisa diambil. Oh ya, tadi ngomongin toko ranger. Ini berarti sebutan untuk employee atau employee, betul. Tim, jadi teman-teman karyawannya toko kripto itu sebutannya toko ranger. Toko ranger. Kalau kita nih toko nauts. Benar. Toko nauts kita. Kalau investor di toko kripto sebutannya toko nauts. Toko nauts. Investor teman-teman di sini sebutannya kayak gitu. Seru sih, jadi buat teman-teman nih siapa tahu ada yang punya komunitas, bahkan nggak tadi sempat masih balik mention ya, nggak harus kripto ya, nggak harus kripto, apapun itu yang mungkin mau activation atau apa, kalau bareng toko kripto, nanti venue-nya, eventnya City Hub ini bisa dioptimis banget sama teman-teman gitu. Tinggal ya DM lah ya, DM mungkin. Betul, DM aja. Apa. Drop di bawah ini. Iya, drop di bawah ini ya. Atau kalau punya 1 juta TKO mau bikin wedding di sini ya kita pertimbangkan lah. Bisa. Biar viral nanti. Ya, utility TKO. 1 juta TKO boleh wedding di free wedding. Iya benar. Baru tuh ya buat pada holder. Oke. Mungkin kita ke bawah kali ya? Boleh. Oke, sekarang kita ke lantai 2 nih. Saya spill dulu sekarang seperti apa. Cuman ini memang fokusnya di ini ya, di office dan lain-lain. Jadi kita memang untuk isinya ada ruang-ruang kerja, macam-macam ya, dari untuk ruang kolaborasi sampai nanti ada ke ruang CEO juga gitu. Oke. Oh, ini ada ruang BOD. Ya. By the way, ini kalau tertulis ini ada namanya Jupiter Workstation. Nah, kalau boleh tahu ini nama-namanya memang nama-nama itu Saturnus. Betul, Saturnus. Apakah memang nama-nama planet kah atau gimana? Ya, karena kan kalau dilihat maskotnya toko kripto kan selalu astronot betul. Jadi tujuan kita ya kita bekerja di galaksi Bima Sakti lah, bisa dibilang ya. Galaksi Milky Way. Jadi kita memang ngelihat ya T-Hub ini sebagai galaksi Bima Saktinya gitu, di mana dikelilingi sama planet-planet yang menyokong galaksinya sendiri itu. Makanya ini ada Jupiter, kemudian nanti ada ketemu Venus, ada Mars, ada Saturnus gitu ya, macam-macam di sini. Oke. Kira-kira ada yang lagi kerja yang bisa kita gangguin nggak yang? Saat ini kayaknya karena kita tuh di sana ada di bawah nanti. Di paling bawah ya. Di bawah lagi kosong ya. Kalau di atas mereka jarang mau kerja di atas sih. Iya. Itu makanya nanti kita mau kondisikan nih ruangannya nih supaya bisa nanti ya bisa juga misalnya teman-teman mau kolaborasi, segala macam bikin kelas offline misalnya ya, itu bisa kita kondisikan juga. Nah kita lagi mengarah ke sana lah sebenarnya. Oke. Boleh beri ke sana nggak Mas? Boleh banget, boleh dong. Coba lihat dikit. Ini Sidratul Muntaha. Iya, di sini ada jembatan guys. Kita coba ke jembatan guys ya. Nah di sini CEO room kayaknya nggak apa-apa deh kita. Boleh kita main ya, kita lihat aja ya. Tapi sayangnya Bapak Yudo lagi nggak ada nih. Kita intip aja seperti apa sih ruang CEO-nya toko kripto guys. Bahkan CEO-nya aja decentralized. Iya, jadi ini ruangnya memang lebih cukup besar karena memang kadang banyak tamu dan segala macam. Terus juga memang supaya pekerjaannya juga lebih fokus ya teman-teman. Jadi memang lumayan cukup besar sih ruangannya. Cuman kalau kata Mas Yudo ini juga kebesaran. Kebesaran. Ya, tapi memang kita sesuaikan dengan inilah kondisi pada saat itu juga. Benar-benar. Ada most impactful figure tuh. Dan monitornya harus 2 ya kan? Monitor harus 2. Susah buat trading kan, bukan buat gaming. Jangan malah main Valorant. Buat trading ya, tapi buat kerja ini beda. Kira buat trading gitu kan. Buat kerja ya guys. Bekerja gitu. Tapi ini ruang CEO-nya kapan lagi guys kita masuk? Tapi ya gitu ya, decentralized maksudnya lagi keluar. Bapak CEO mah harus sibuk ya kan? Betul. Oke, tadi kita habis dari ruang CEO ya guys. Nah ini kita ada tempat salah satu tadi kita spot favorit buat foto ya. Iya, di sini orang-orang biasanya foto-foto di sini guys. Karena ada dedaunan.
ada jembatan ya kan guys. Jembatan. Jadi di sini jembatan itu menuju kalau kalian lihat toilet ya. Saya lihat sini ya. Jadi ke toilet aja estetik guys gitu kan. Ini pesannya biar kalau teman-teman sakit perut ya kan, masih chill duluan kayak tenang gitu kan. Gak perlu buru-buru ya. Gak perlu buru-buru karena lewatin jembatan. Tapi benar situ toilet dong. Betul, cuma toilet aja. Sama pantry. Oh pantry kayak gitu ya. Dan sini jadi kalau teman-teman mampir ke Tiap nanti jangan lupa minta ke Mas Iqbal, Mas mau ke lantai 2 ya. Karena mau foto di jembatan. Menarik. Jembatan estetik ya, bukan jembatan Sidratul Muntaha. Bukan, jembatan estetik. Ini jembatan Tihap namanya. Dan di sini ada ruang kantor juga dan juga workstation. Sama ini namanya Saturn. Saturnus. Jadi Saturnus, ada Jupiter. Nanti ada lagi Semua Venus. planet lah. Karena pokoknya kan tujuannya to the moon ya. To the moon, betul. To the moon, yang penting. Nah, kayak gitu guys. Kalau di lantai 1 nih ada apa aja kira-kira Mas? Nah, lantai 1 juga workstation sama isinya lounge juga. Jadi memang lebih untuk ke meeting sih. Ada lounge. Cuman karena ada workstation, teman-teman lebih suka kerja di lantai 1 karena kalau dari pencahayaan juga lebih bagus. Mungkin kita sambil. Tapi ya benar juga ya. Betul. Lantai 2 agak gloomy. Sedikit. Ini ya butuh fokus. Iya butuh fokus. Nah, ini BTW bukan, ini ada di sandbox nggak Mas? belum ya? Belum ada yang bikin. Dari tadi kita kan ngeliat gini-gini, jangan-jangan kantornya ada di metaverse gitu. Sayangnya kantornya offline aja guys, belum kita taruh di ini metaverse ya. Mungkin kalau ada yang berminat buatin kita podcast bikin di sandbox. Nah ini kita juga ada workstation ya. Ini Merkurius. Betul. Ini Merkurius ya guys, bukan Merkuri, zat Merkuri ya. Karena nanti ada mataharinya di situ paling dekat dia sama matahari. Oh iya benar matahari. Jadi urutan guys. Gitu kan. Paling atas to the moon nanti. Gitu kan. Kita gangguin anak-anak Toko Rangers. Nah, di tiap ruangan juga biasanya kita ada ruang meeting juga. Jadi kalau misalnya butuh brainstorming cepat atau segala macam ada ruang yang. Jadi kita lagi bersama para Toko Rangers. Anjir. Ada Toko Rangers. Halo Kak. Halo Mas. Wah ini kemarin ini nih kayak kenal nih kemarin nih. Kayak yang punya TKO white paper kan. Shift TKO officer ya. Jadi ini kantor salah satu office-nya lah ya. Jadi tadi udah ada 1, 2, banyak lah ya. Cukup banyak. Banyak workspace juga buat teman-teman dan di sini. Nah by the way, ini ada ruangan spesifiknya nggak Mas? Dalam artian apakah yang Saturnus ini khusus marketing misalnya atau si Jupiter atau kayak ya udah suka-suka lo dah gitu. Enggak sih, benar-benar sama kayak Bitcoin ya konsepnya ya. Bitcoin. Jadi memang kolaborasi aja. Desentralisasi, kembali kolaborasi. Jadi dalam satu blok itu bisa macam-macam. Open space ya. Jadi nggak ada. Oh ini meja gua nih. Nggak ada blok-blokan seperti itu nggak ada. Asal jangan tiba-tiba ngantornya di ruang Mas Yudo tadi. Iya, jangan tiba-tiba. Itu aja sih. Nggak boleh kalau situ ya guys. Nah tadi ada apa? Oh iya. Ada ruang ini juga. Pedi home service. Ya. Itu beneran. Banyak ini ya, banyak. Oh sofa. Banyak secret. Banyak secret spot layer ya di sini. Secret spot. Ya benar, di sini juga ada sebenarnya bukan ini sih, tapi lebih ruang, bisa dibilang ruang inilah ya, ruang santai lah sebenarnya. Oh iya. Kan kita kalau kerja terus capek ya. Nah ini juga ada ruang untuk sih untuk diskusi, untuk misalnya duduk-duduk atau sambil makan siang juga bisa di sini. Iya ada pintu keluar, ini memang banyak secret space juga, guys. Betul. Main petak umpet sini guys. Ini mungkin bentar lagi ganti jadi ruang Mbak Rika gitu. Ruang Mbak Rika buat mani pedi nanti. Oke kita ke depan sedikit ke salah satu ruangan favoritnya Mas Iqbal. Gitu ya. Mau di sini dulu apa kita mau ke ruang meeting dulu? Di sini juga yang tadi ya. Oh ini kita ada beberapa ruang meeting juga sih di sini karena memang kita sering banget kedatangan tamu, terus juga kedatangan regulator juga ya kadang. Jadi kita memang sering juga butuh ruangan-ruangan untuk diskusi lah, ngobrol, advokasi gitu. Biasa kita gunakan ruangan di bawah ini. Ini ruangan meeting terbesar sebutannya Sun. Jadi mataharinya di sini. Makanya ini mungkin jadi ruangan paling produktif ya kan di toko kripto kayaknya. Oke, ini ruangan Sun. Tuh, jadi ini memang disediakan meja yang cukup besar, jadi memang bisa menampung lebih banyak orang. Dan space-nya kita bikin tidak crowded supaya ide-idenya juga keluar semua nih gitu. Benar. Dan ada satu fitur menarik sebenarnya. Apakah ini pintu rahasia? Ya, ini bukan pintu rahasia. Ini isinya TV sebenarnya. Jadi kalau misalnya buat online ataupun buat presentasi, kita bisa pakai TV ini ataupun nanti ada proyektor yang kita bawa di luar. Oke, seru. Dan ini apakah bisa dibuka atau nyambung gitu Mas ya? Bisa nyambung juga. Jadi kalau misalnya dibutuhkan ruangan yang lebih besar, kita bisa buka sama ruang meeting yang di belakang. Connecting gitu ya? Connecting. Jadi kayak
dipisah bisa, dibikin connecting bisa. Sangat fleksibel ruangannya. Benar. Jadi kantor benar-benar ini ya, multifungsi ya, kayak ini TV-nya keumpet gitu kan. Ruangan meetingnya bisa disambungin juga gitu kan, seru banget. Nah, by the way Mas, ngomongin toko kripto juga nih, tadi kan sebagai kita spill dikit TKO sebagai mungkin banyak teman-teman juga yang masih kepo nih gitu kan. Kan toko kripto kita tahu bisa dibilang ya pedagang aset kripto lah. Coba kita jual beli gitu kan. Tapi kedepannya mungkin kalau boleh di spill nih gitu kan, selain toko kripto cuma tempat jual beli, ada nggak sih rencana ada toko kripto ke depannya? Main bisnis kita tetap dijual beli sih. Jadi pengembangan ke depannya lebih fokusin ke exchange-nya sendiri. Exchange. Jadi instead of kayak mungkin orang mikir mau bikin apa satu lagi tuh enggak sih. Kita benar-benar fokus di exchange dan juga fokus ke pengembangan untuk TKO Foundation-nya ya. Karena kan sekarang lagi masa transisi nih. TKO ke TKO Foundation, nah kita juga fokusin ke sana. Jadi nanti teman-teman bisa punya utility TKO yang lebih banyak, apalagi untuk user-user di Indonesia ya. Kita nggak ngomong yang global, yang Indonesia pasti kita lagi expand nih sebisa mungkin sebesar-besarnya ya lah. Jadi nanti penggunaan TKO itu lebih banyak lagi. Kemudian juga dari toko kripto, secara fitur itu kita masih dikit banget sebenarnya. Kita juga dengar sih dari teman-teman di online ya atau dari manapun gitu ya, udah kasih masukan, tambahin fitur A, B, C, D, E dong gitu. Nah itu kita lagi progress ke sana. Jadi nanti kita pengen jadiin super exchange mungkin ya. Kalau dulu kan banyak orang pengen jadi super app. Ya, nah kita bisa bilang super exchange app lah, di mana semuanya tuh sebenarnya tersedia gitu dalam satu aplikasi. Menarik. Jadi ditunggu teman-teman ya. Dan juga kayak TKO kan juga kemarin TKO 2.0 dan sebagainya lagi ongoing teman-teman ya. Dan menarik ya TKO Foundation ya. Berarti memang ada nanti tulis sendiri buat TKO ya. Benar. Nggak cuma yang kayak bahasanya exchanger token, tapi mungkin bakal ada utility banyak yang bisa teman-teman. Salah satunya tadi ya itu ya, kalau nge-hold 1 juta TKO bisa pakai wedding. apply wedding di paling atas. Mesti nyari tempat ya. Ya, cukup oke kok. Muat lah. Cukup 100 orang bisa lah. 100 undangan masih oke. Kan zaman sekarang undangan nggak banyak-banyak juga kan. Banyak lah kan lebih mahal catering guys. Intimate wedding lebih banyak dicari. Intimate wedding benar. Oke. Coba kita ke ruangan lain nih. Nah, berikutnya launch dulu kali kita ya. Boleh. Ini tempat favorit semua orang di toko kripto ya. Favorit semua orang, benar. Jadi welcome to our crib ya. Oke, jadi ini apa namanya Mas? Dan biasanya buat apa nih? Kayak kelihatannya buat VIP gitu kan? Betul, enggak sih sebenarnya ini lebih ke launch aja sih. Memang lebih banyak digunakan untuk misalnya ketemu tamu dan segala macem. Jadi di sini memang lebih untuk tempatnya meeting sih. Ya. Tapi lebih meeting yang casual. Kalau tadi kan di ruang meeting sebelumnya meeting yang lebih serius formal, mungkin ya, lebih formal. Nah di sini lebih yang casual. Seru. Ini ada meja biliar juga. Ya. Ini bisa, bolanya ada kan? Bolanya ada. Teman-teman Toko Ranger juga sering main kok kalau misalnya mereka udah di luar jam kerja ataupun lagi cari inspirasi, mereka bisa break sebentar, ikutan main di sini. Jadi ini bisa digunakan sebenarnya. Seru tuh. Dan di sini ada bar juga Mas ya? Iya, di sini sebenarnya coffee dan bar sih. Jadi untuk memang semua minuman ya kita sediakan. Jadi lebih untuk ini aja, untuk apabila ada tamu dan lain-lain. Apakah ada menunya atau gimana? Enggak sih. Gitu ya? Jadi ini bukan kafe ya? Bukan bar ya guys? Bukan guys. Tapi kita ada barista. Oh ada barista. Sayangnya hari ini belum masuk barista. Tapi kita ada barista. Jadi baristanya memang tujuannya untuk ini ya, untuk jadi bantuin lah di sini. Misalnya ada tamu dan segala macam. Jadi memang bisa bikinin inilah ya, menu-menu yang tidak biasa yang cuma ada di dari sini. Yang halal sampai haram ada lah ya. Komen bisa dilihat. Bisa dilihat sini guys. Kalau mau lihat guys. Macam sih. Ini sebenarnya lengkap loh guys. Kalau dibilang bar tuh benar-benar bukan pajangan, lumayan lengkap sebenarnya. Kulkasnya ada di sini. Betul. Jadi ini sangat, karena tamu kita itu nggak cuma kenapa kita bikin konsepnya kayak gini? Karena tamu kita itu nggak cuma dari dalam negeri aja. Iya benar. Jadi kayak misalnya banyak proyek-proyek kripto yang lagi pengen datang ke Indonesia, biasanya mereka juga mampir ke mari gitu ya. Jadi ya di sini ya sebagai komplementari lah untuk teman-teman dari proyek luar biasanya. Iya benar, karena ya ibaratnya kan ya kayak ibaratnya kita di Bali atau gimana lah ya, kan habit orang kadang beda ya. Benar. Cara kita nge-servicesnya. Ini ibaratnya launch ini ya bukan tempat ngebar ya teman-teman ya. Bukan. Tapi emang salah satu bentuk komplementari lah tadi. Benar. Karena kan namanya juga company gitu kan, cara nge-treatnya beda-beda gitu kan, dan ya pasti nyesuaiin klien atau tamu lah ya gitu. Benar. Jadi fungsi utamanya adalah untuk bertemu sih, untuk brainstorm tadi juga. Ini jadi tempat lebih ke launch. Jadi untuk employee ini juga tempat untuk employee untuk saling ngobrol, saling brainstorm juga, find the ideas atau find the solution gitu ya. Juga bisa di sini, bisa di mana-mana sebenarnya.
semuanya. Terus juga kalau misalnya ada meeting atau segala macam, kita juga pakai ini juga untuk meeting yang lebih tadi casual ya. Jadi biar nggak mumet dan bicaranya jadi ini chill banget sih guys, chill banget sih betul. Nah, beda ini random mas. Ya. Misalnya saya karena tahu kripto, boleh nggak tiba-tiba ngambil minum di sini? Minum ini ya, minum apapun lah ya. Ya tergantung dia memang boleh minum apa enggak. Oh iya. Kalau misal dia boleh minum sih boleh aja. Boleh aja. Kalau misal dia memang boleh minum dan nggak apa-apa ambil aja. Tapi ya tahu diri aja lah ya, jangan tiba-tiba ya mas mau ke launch gitu ya, terus tiba-tiba udah teler aja. Nah itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita kasih freedom, tapi juga harus dengan responsibility. Benar. Jadi kayak misalnya kalian tahulah seberapa yang kalian butuhkan gitu, habis itu ambilnya secukupnya lah gitu, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan juga nggak baik ya. Benar. Makanya ini teman-teman siapa tahu kan kayak abis nonton ini kayak wah mau daftar atau kripto soalnya ada barnya, tapi nggak boleh tiba-tiba datang ke setiap hari kesini buat. Ya, tapi kalau untuk toko notes beda lah. Oh, toko notes beda ya? Beda lah. Toko notes nggak apa-apa. Dia juga jadi alasan ya. Datang, mas ya toko notes. Iya, mau ke bar. Bukti hold TKO ya. Iya, bukti hold dulu harus TKO gitu. 1 juta TKO free access ya? Free access. 1 juta TKO ya. Jadi pilih tuh, mau 1 juta buat wedding ya. Atau free flow. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi seru banget. Jadi cukup lengkap lah ya. Jadi kalau kita ngomongin meeting roomnya banyak gitu kan. Terus dari yang formal sampai yang semi formal juga ada gitu kan. Tadi ada rooftop gitu kan. Benar. Dan cukup lengkap lah nih, kayak kita mau ngapain aja bisa di sini nih gitu kan. Benar. Karena kita juga kan perusahaan investasi ya. Jadi bisa dibilang kayak misalnya daripada karyawannya ke kafe atau segala macam buang uang ya kenapa nggak kantor aja gitu. Kita juga mikirin itu juga sih. Jadi secara uang mereka bisa gunakan itu untuk investasi, tapi secara produktivitas mereka tetap bisa ambil kerja gitu. Betul. Nah, beda ngomongin produktivitas. Kalau nggak salah di bawah gym, ada gym nggak sih? Gymnya used to have. Tapi sekarang udah sayangnya kita bubarin. Bukan kita bubarin sih, ruangannya masih ada. Jadi bisa dipakai untuk yang yoga atau segala macam. Cuman alat beratnya sayangnya udah diambil kemarin. Ya. Jadi sengaja udah kosongin sekarang. Nah itu nanti konsepnya kita juga lagi pikirin. Apakah nanti kita bukain jadi kayak memang ruangan gym yang jadi fit hub. Iya. Jadi fit hub. Ya mungkin kalau fit hub tertarik bekerja sama dengan kita ya. Fit hub cocok ya guys. Mungkin sambil ke bawah boleh gitu ya? Sambil ke lantai terakhir ya. Di basement ya. Jadi ini basementnya pun bukan parkiran doang guys. Betul, tapi ada ruangan-ruangan juga. Benar. Di sini ada apa aja nih mas kalau di basement? Kalau di basement itu sebenarnya cuma ada 2. Pertama ruangan kreatif sama satu lagi ruangan untuk customer service. Oke. Oh kreatif, ruangan kreatif ya? Iya, ruangan kreatif buat podcast dan segala macam. Mungkin kita ke ruangan customer service dulu kan? Oh boleh. Cuman kayaknya nggak bisa masuk nih teman-teman. Karena kalau di customer service data-data customer kan sangat-sangat krusial dan sakral banget nih buat kita nih. Jadi mungkin cuma bisa lihat, kita bukain sedikit aja ya untuk ambil, tapi mungkin nggak bisa masuk. Benar. Siapa tahu ada yang lagi teleponan juga kan? Ya nggak boleh kan? Sama Tokonats Oke. Ini ruangan customer service-nya itu namanya juga sama Venus. Jadi memang di sini walaupun kita 24 jam via live chat ya, itu bisa diakses kapanpun. Tapi sebenarnya kalau di kantor tuh beneran ada orang yang jawab. Jadi bukan bot ya. Bukan bot ya. Teman-teman tenang aja. Live chat kita siap dibantu sama tim teman-teman dari customer service selama 24 jam non-stop. Benar. Jadi inilah ruangan Guardian atau kripto. Iya betul. Teman-teman kalau ada keluhan, ada 24 jam ya? 24 jam. 24 jam bro. Crypto never sleep. Crypto never sleep ya kan, 24/7. Jadi bekerjanya pun 24/7. Tapi ada ganti-gantian. Ada sisifan ya? Ini disclaimer nih. Jangan tahu dibilang kawan-kawan nanti kita ada sisifan. Iya. Jadi kayak gitu. Ini ruang customer service gitu. Oke, nah sekarang kita ada di basement ya. Tadi udah ke customer service. Sekarang ada ruangan pot hub. Ruangan rahasia. Ruangan rahasia nih. Ini cuma tertentu yang tahu. Iya. Tetap semua akses di toko kripto harus pakai akses sih. Jadi ya sambil lihat. Oh iya benar. Jadi gue fun fact ya guys. Kalau perhatiin dari tadi tuh selalu ada ID card-nya. Jadi kayak kalau teman kesini gitu kan, semua secure lah. Kerja sini secure. Ini ruangan apa nih mas by the way? Nah ini sebenarnya adalah kita sebutnya ruang kreatif sih. Cuman memang biasa digunakan untuk podcast ataupun bikin konten-konten gitu. Jadi kemarin sempat bikin konten TikTok pakai green screen juga. Ada green screen guys? Ada green screen. Jadi kita bikin juga. Nah ini untuk konten kreatifnya ya. Untuk podcast ataupun misalnya video streaming nih kita biasa bikin di sini. Gitu. Cuman memang sekarang belum terlalu aktif. Jadi lagi kita mau reactivate lagi.
Terus juga ini kemarin banyak digunakan juga sama influencer, sama komunitas-komunitas yang mau bikin podcast tapi misalnya bingung nih mau bikin di mana. Nah, khusus untuk kalian para komunitas kripto ataupun trader-trader kripto, CT-CT ya. CT yang pengen punya podcast tapi belum punya ruangan, mungkin bisa bareng-bareng di toko kripto juga nggak apa-apa. Oke, kita dengan senang hati menerima teman-teman lah. Benar-benar. Jadi teman-teman ini ada ruang kreatif lah tadi ya. Betul. Dan teman-teman kalau ada komunitas atau tadi sempat bilang Mas Iqbal juga ya, boleh buat pakai ya, paling partneran atau apa gampang lah nanti kan. Betul. Karena untuk ya ini kan namanya T-Hub ya. Benar. Hub buat teman-teman dan gak cuma buat toko kripto doang tapi buat seluruh pegiat lah, builders, investor apapun itu. Jadi feel free untuk kontak-kontakan sama toko kripto nih buat kolaborasi untuk utilize tempat kayak gini. Nah, kalau komunitas kripto kita selalu prioritaskan. Benar. Apalagi nih ada green screen guys. Jadi kayak mau bikin apapun nih, ini bisa nih. Dan cukup ini ya kedap suara ya. Jadi kalau teman-teman mungkin gak kedengeran ya, tapi kalau kesini ini kerasa banget. Kalau tadi kan ada suara jalanan apa ini nih cukup kedap teman-teman. Jadi aman banget kalau buat konten apapun dan udah ada mic, udah cukup lengkap lah ya harusnya lah ya. Cukup lengkap. Ada TV kalau mau pakai TV-nya. Benar sekali. Ada AC ya, ada AC pasti ya. Ada AC. Jadi cukup lengkap lah ini buat teman-teman pakai gitu kan. Bahkan kemarin sempat ada nanya kalau misalnya produksinya sampai seharian gimana Mas, tenang kita ada sofa juga untuk tidur. Buat tidur ya. Nah, by the way kayak tadi kita ngomongin sini juga fasilitas cukup lengkap nih gitu. Betul. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang mungkin kita ngomongin employee atau Toko Rangers nih. Betul. Biasanya kalau kita ngomongin kerja di startup kan benefitnya unik-unik nih kadang-kadang gitu. Apakah mau tanya kalau jadi Toko Rangers nih, apa sih kira-kira benefit yang dapat biasanya? Apakah dapat take out tiap bulan itu kan misalnya ya? Atau ada apa kira-kira yang didapat sama Toko Rangers di sini sih biasanya? Pertama sih mungkin yang paling banyak kita bicarakan adalah benefit WFA itu ya. Itu ternyata nggak awalnya kita kira biasa aja. Ternyata banyak sekali company yang belum punya itulah kebebasan untuk itu. Nah di kita itu punya flexibility untuk itu. Makanya cukup banyak Toko Ranger yang kemudian appreciate di toko kripto. Salah satunya punya flexibility nggak cuman dari tempat bekerja tapi dari waktu mereka bekerja. Karena salah satu ini ya core value kita juga kan. Jadi salah satunya itu ada freedom, dimana kita memang pengen challenging status quo, kita pengen menunjukkan kalau misalnya teman-teman tuh bisa fleksibel working from anywhere, kemudian fleksibel juga mengatur waktu kerjanya ya untuk bisa mencapai achieve targetnya gitu. Jadi nggak serta-merta juga, cuman memang harus diiringi dengan tanggung jawab juga gitu. Nggak bisa kalau bebasnya gitu nggak bisa juga gitu, harus ada tanggung jawabnya lah. Nah, so far sih juga berjalan bagus lah. Ada ini nggak sih aktivitas bareng di luar, misalnya sering lari bareng atau ada. bowling atau futsal atau mini soccer ya. Mini soccer dengan fotografer. Nah, boleh tuh kalau misalnya teman-teman CoinFox atau teman-teman komunitas lain mau bareng olahraga sama toko kripto kita open. Kita biasanya bikin ini sih, bikin sebulan sekali ada sesi olahraga. Kalau di toko kripto yang jadi favoritnya adalah badminton, lari sama basket gitu. Kemarin ada wacana untuk mini soccer sih. Mini soccer. Udah banyak nih yang request mini soccer, tapi pas dihitung orangnya sepertinya kurang nih. Kayaknya kita harus ada komunitas nih untuk buka biar lebih ini. Tapi mainnya santai kok, nggak ada yang mainnya yang ngotot-ngototan, nggak ada. Karena kita juga cukup ini ya bernafas sudah. Udah agak sulit untuk nafas ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus kita juga ada sebulan sekali ada fun activities juga. Jadi kayak employee juga kita ajak kumpul ya. Kumpulnya hybrid karena nggak semua di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta semua datang offline, yang nggak di Jakarta semuanya online. Nanti kita bakal ada inilah kegiatan lah untuk employee gitu, entah itu ada training, entah itu ada makan-makan bareng gitu dan lain-lain gitu. Itu rutin sih kita lakuin tiap bulan. Oke. Nah, by the way tadi ngomongin ini, kalau nggak salah ada ini ya, ada sih Instagramnya employee Toko Kripto? Ada namanya live at Toko Kripto. Live at Toko Kripto di Instagram. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau tahu kegiatannya nih gitu kan, Toko Rangers ngapain aja, mungkin kita di badminton atau apa, nah bisa pantau di live at Toko Kripto. Betul. Itu khusus memang untuk kegiatan employee sih. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ini nggak relate apa-apa ya mungkin juga ya. Tapi ya kalau pengen tahu gimana seruannya kerja, masa kerja di Toko Kripto dan lain, itu bisa cek di Instagram. Seru-seru, oke. Kita sambil kasih kali ya? Boleh. Teman-teman pasti banyak yang nanya nih, kayak kemarin kita sempat bikin video gini, banyak yang nanya, Infolocker kak? Nah, sering tuh kalau kita bikin video CF Visit. Nah, mungkin kita juga mau nanya ke Mas Iqbal, biasanya nih, kan kalau company biasanya ya post, akhirnya kan banyak ya, LinkedIn, di web platform. Ya.
Nah kalau toko kripto biasanya nih yang diliatin ya sama SR nih itu di mana sih di postingnya biasanya kalau Ya, kita semoga kita bisa memberikan ini ya berita bagus ya dalam beberapa minggu ke depan. Semoga kalau kita sih hiring prosesnya selalu lewat LinkedIn sih. Oh LinkedIn ya? Ya, jadi LinkedIn itu udah utama. Di LinkedIn juga ada toko kripto account ya. Jadi teman-teman bisa cek di situ ketika ada job opening dan segala macam. Sepertinya sih sekarang kita ada beberapa job opening yang udah ada. Dan kedepannya kita bakal lebih terus buka lagi untuk expand karena kita memang melihat tahun ini ya sepertinya kita bakal butuh tambahan operasional tim. Jadi sepertinya ya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bekerja di toko kripto bisa cek di LinkedIn-nya toko kripto. Oke, seru. Nah, tips mungkin nih buat teman-teman kan biasanya kalau orang mau kerja di kripto ya, ada yang memang udah aware, ada yang udah paham, ada yang mungkin gue pengen deh di toko kripto, entah tahu potensinya, entah tahu blockchain itu bagus, entah karena kantornya bagus gitu kan. Tapi takut nih kayak gue nggak ngerti kripto. Nah kira-kira tips buat dari Mas Iqbal nih gitu kan, buat orang yang mau terjun atau coba bekerja atau berkarir gitu kan di industri kripto, apa sih tipsnya Mas? Oke, pertama kalau di toko kripto yang wajib banget itu adalah culture fit dengan passionate-nya kita. Oke. Jadi teman-teman toko ranger sekarang ini mungkin kemampuan yang paling bisa ditonjolkan dengan yang lain adalah passionate-nya kita ke industri ini, passionate-nya kita ke toko kripto, passionate-nya kita ke industri Web3 lah kita bisa dibilang. Jadi benar-benar teman-teman itu tidak perlu nggak perlu harus di-push terus gitu ya, karena mereka udah passionate sendiri gitu. Jadi mereka akhirnya berani untuk riset, berani untuk mencoba gitu ya, karena kita masih industri baru bisa dibilang kan. Jadi memang banyak hal yang harus kita coba. Pasti bakal banyak salahnya. Di toko kripto kita nggak apa-apa salah asal kita bisa perbaiki diri dari kesalahan gitu ya. Dan juga tentunya kita harus belajar terus. Dan kita belajarnya bareng-bareng di sini. Jadi nggak sendiri-sendiri lah. Oh harus tahu dulu. Misalnya sampai layer 1, 2, 3 gitu. Baru bisa join toko kripto. Enggak sih. Yang penting memang ada passion, semangat untuk belajarnya, passion untuk ngembangin ini semua bareng-bareng, dan passion untuk memberikan service terbaik untuk masyarakat Indonesia ya. Luar biasa. Jadi nggak ada kan masa kayak tes apa itu TX gitu kan? Ada ya? Enggak sih. Apa itu layer 1? Nah, kalaupun ada tesnya itu hanya sebagai pengetahuan aja. Kita cuma pengen tahu sedalam apa kalian tahu soal kripto. Tapi itu bukan menjadi penentu untuk kalian masuk apa enggak gitu kan. Oke, seru ya guys. Jadi buat teman-teman yang kepo ya, tadi mungkin beberapa konteks ya. Pertama kita ngomongin tempat atau T-Hub ini selain kantor juga jadi hub lah ya kayak namanya. Jadi buat teman-teman community atau influencer atau media apapun itu yang mau bikin event, collab, jadi mungkin ada 2 nih space yang tempat Mas Iqbal Estate bisa dipakai lah ya, atau bisa dikolaborasikan. Betul. Ada rooftop dan juga ada podcast ada ruang meeting atau bahkan tadi meeting room juga sempat di-spill ya. Benar. Sempat di-spill meeting room itu juga mungkin bisa lah ya nanti. Mungkin bisa. Bakal dirombak buat jadi event space gitu kan. Sama ya buat teman-teman yang mau kita tarik nih gitu kan. Jadi toko Rangers gitu kan dengan keseruan kantornya, aktivitasnya bisa pantau-pantau di LinkedIn nanti ya. Atau ya lihat-lihat aja di LinkedIn dan macam-macam ada di toko kripto. Kayak gitu. Thank you banget Mas Iqbal atas waktunya, ganggu work of hour ya kan. Kita harus ada meeting lagi sih. Oke, jadi terima kasih Mas Iqbal udah di jalan-jalan. Seru banget T-Hub, dan ditunggu nih T-Hub berikutnya. Siapa tahu ada di BSD ya kan nanti. Oke, thank you Mas Iqbal waktunya. Thank you banget juga teman-teman dari CoinFox. Sampai jumpa di CFVC berikutnya. Thank you guys. Bye.